Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali puji syukur kita peruntukkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas aneka karunia nikmat anugerah yang senantiasa Allah berikan pada kita semua yang tak pernah henti dan bertepi. Salawat salam senantiasa mohon tercurah untuk Al-Mustafa Rasulullah Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga untuk para keluarga dan sahabatnya. Penting di dalam menjalani hidup dan kehidupan, kita hendaknya harus hati-hati menghadapi pujian orang. Perlu kita renungkan untayan kata dari ahli hikmah, "An-nasu yamdahunaka lima yazunnunahu fika fakun anta zaman linafsik lima ta'lamuhu minha." Orang-orang yang memuji kepadamu disebabkan karena mereka menyangka ada sesuatu yang layak dipuji oleh dia padamu. Karena itu engkau harus pandang. Engkau harus pandang pada dirimu sampai benar-benar engkau ketahui bahwa dirimu adalah bersifat kehambaan, tidak patut menerima pujian. Dengan demikian hendaknya jangan sampai tertipu oleh pujian orang lain kepada kita. Mereka tidak mengetahui hakikat diri kita. Seolah-olah merasa sudah sempurna dan merasa layak untuk dipuji. Bahkan sebaiknya saat dipuji hendaklah kita berdoa untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa sebagai berikut: Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun wa firli ma la ya'lamun wala tu'akhizni bima yakulun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih dari apa yang mereka sangka, dan ampunilah bagiku kesalahan dan dosa-dosaku yang mereka tidak mengetahui, dan jangan engkau ambil apa yang mereka pujikan itu. Dengan demikian kita menyadari saat kita dipuji oleh orang lain karena sesungguhnya mereka tidak tahu banyak kelemahan-kelemahan, banyak aib-aib kita yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang dipujikan orang lain kepada kita terkait kepribadian kita, ilmu kita, terkait tentang sosok siapa kita sesungguhnya, dipuji kita karena mereka nggak tahu kita yang sesungguhnya banyak aib-aib yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat duduk antara dua sujud, sadarkah kita mohon, Rabbi firli, ya Allah ampunilah segala dosa-dosaku, warhamni, rahmati, sayangi aku, wajburni, tutuplah segala aib-aibku, warfa'ni, angkat derajatku, warzuqni, karuniakan aku senantiasa rezeki dari sisimu, wahdini, senantiasa mohon hidayah petunjuk dari Allah, wa'afini wa'fu anni, maafkanlah aku, afiatkan, maafkan aku.
ada saat duduk antara dua sujud, doa yang kita panjatkan, wajiburni, tutuplah aib-aibku. Jadi saat kita dipuji mereka nggak tahu. Jujur, kalau terbuka aib-aib kita pun tak merasa layak untuk dipuji dan mereka tidak akan mungkin puji kita. Karenanya berdoalah, Allahumma ja'alni khairam mimma yazunnun waghfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih dari apa yang mereka sangka, dan ampunilah bagiku kesalahan dan dosa-dosaku yang mereka tidak mengetahui, dan jangan kau ambil yang mereka pujikan itu. Dengan demikian, setiap orang yang merasa senang dengan pujian terhadap dirinya, berarti ia telah mengizinkan, memberi kesempatan bagi setan untuk masuk, merusak iman dan merusak pikiranmu. Artinya, saat senang disanjung, senang dipuji, hati-hati. Telah membuka pintu-pintu bagi setan untuk mengizinkan masuk ke dalam diri kita. Akhirnya tanpa terasa, siapa dulu aku? Hebat ya kamu? Iyalah aku. Saya salut dengan kamu. Ya inilah aku. Berupaya sedemikian rupa, timbul keakuan, timbul kedirian. Lupa bahwasanya dirinya hakikatnya lemah. Dirinya hakikatnya tiada berdaya. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian ahli hikmah menuturkan kembali, al-mu'min idza mudihastahya minallahi ta'ala ayyusna alaih biwasfin la yash'ahaduhu min nafsih. Seorang mukmin jika dipuji oleh orang lain, ia merasa malu. Malu kepada siapa? Malu kepada Allah, karena ia dipuji dengan sifat yang tidak ada pada dirinya. Seorang mukmin sesungguhnya ialah yang tidak merasa dirinya mempunyai sifat-sifat yang layak untuk dipuji, sebab ia hanya merasa mendapat karunia Allah. Jika ia berbuat sesuatu hal yang manfaat, yang baik, sama sekali sesungguhnya bukan kemampuan pada dirinya, bukan kemampuan diri mereka sendiri, tetapi didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat-sifat yang terpuji. Maka seharusnya pujian itu kembali kepada Allah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sering dan selalu kita baca dalam surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Habis sudah pujian layak pantas hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku sekalian, hati-hatilah menghadapi masalah, menyangka terhadap kebaikan diri sendiri, karena sebodoh-bodoh kita adalah orang yang meninggalkan, mengabaikan keyakinan yang sesungguhnya ada padanya, karena menurut persangkaan yang ada pada orang-orang. Jadi boleh jadi orang hanya menyangka, menduga-duga saja, memuji kita, tidak tahu sesungguhnya kita ini berlumur noda, berlumur dosa, banyak aib yang ditutup Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mereka tidak mengetahui. Karenanya renungkan kembali, ahli hikmah dalam hal ini menuturkan, iza atlaqas sana alaika walasta bi ahlin pasnya alaih bima huwa ahluh. Jika Allah melepaskan lidah orang-orang yang memuji kepadamu, padahal nyata-nyata engkau tidak layak untuk mendapatkan pujian yang demikian itu,
tidak layak kau menyandang pujian yang demikian itu, maka harus engkau kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat dipuji, alhamdulillah ala kulli hal, kembalikan segala puji hanya milikmu ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Yakni dengan demikian engkau memuji kepada Allah yang telah menutup kekurangan dirimu dan menutup celah dirimu, dan jangan sekali-kali engkau tertipu oleh pujian orang-orang lain, siapapun yang memujimu yang tidak mengerti hakikat pujian yang sesungguhnya, yakni pujian layak pantas hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga senantiasa kita selalu dalam nuansa penuh rahmat, berkah, ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jadilah kita hamba-hamba yang senantiasa la haula wala quwata illa billah, senantiasa melakukan segala sesuatu lillah billah ma'allah. Kita awali semua dengan bismillah, akhirnya semua adalah alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pujian hanya layak pantas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dipuji, jangan kita merasa kita yang berbuat, kembalikan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niscaya insyaallah kita akan menjadi hamba-hamba yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dari yang maha kasih sayang, yang memberikan kita hidup dan kehidupan yang hakikatnya kita semua diberdayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian nuansa pencerahan hati, senantiasa tercerahkan hati kita dalam karunia rahmat, berkah, ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.